Belas buku emas bereaksi. Sun Long telah menyuruh ayahnya untuk menghancurkan pertunangan itu, sepenuhnya, yang menunjukkan betapa tidak puasnya dia dengan keluarga Lin. Namun yang tidak diketahuinya adalah bahwa Sun Fang bahkan lebih tidak puas daripada dirinya, dia sangat marah. Keluarga Lin ingin memanfaatkannya selama bertahun-tahun dan kemudian datang dan meminta cerai bersama. Para idiot ini pasti sedang bermimpi. Bagi seorang wanita, bercerai dengan pihak keluarga laki-laki merupakan penghinaan yang sangat besar, karena dianggap tidak layak untuk dinikahi. Bahkan pelacur memiliki reputasi yang lebih baik di dunia ini daripada wanita yang bertunangan dan kemudian bercerai sebelum menikah, kecuali perceraian itu disetujui oleh kedua belah pihak. Perceraian yang saling menguntungkan, di sini bukan berarti kedua keluarga tidak ingin anak-anak mereka menikah satu sama lain, tetapi mengindikasikan tidak terjadi apapun yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa wanita yang telah ditunangkan kepada mereka tidak setia. Bahkan pelacur yang menjual tubuh mereka melakukannya demi pekerjaan, dan laki-laki yang tidur dengan mereka melakukannya demi kesenangan, namun tidak ada laki-laki yang mau menikahi perempuan yang sudah bertunangan dengannya namun diam-diam melirik laki-laki lain. Itulah sebabnya keluarga Lin bersusah payah memohon kepada Sun Fang untuk mengakhiri pertunangan ini, atau reputasi Lin Wu akan sangat rusak. Namun kali ini mereka meremehkan kemarahan Sun Fang. Dia tidak hanya mengusir mereka dari tanah miliknya, tetapi dalam 2 hari berikutnya, berita telah menyebar ke seluruh kota hutan biru dan bahkan lebih dari itu, bahwa keluarga Sun tidak akan menerima Lin Wu sebagai menantu perempuan mereka dan bahwa Sun Long telah menceraikannya. Sun Long telah mendengar bahwa putri kepala keluarga Lin telah dicap sebagai wanita tidak setia di hampir setiap rumah tangga di kota hutan biru dalam 2 hari terakhir, namun sejujurnya dia tidak peduli. Keluarga wanita itu menyalahgunakan status mereka sebagai calon mertua selama bertahun-tahun dan kemudian mereka ingin mengakhiri pertunangan tanpa memberinya penjelasan yang tepat. Seolah-olah Sun Long cukup naif untuk menerima alasan setengah-setengah seperti, putriku akan berkultivasi di sekte jadi kamu harus putus dengannya sekarang karena dia sudah memutuskan itu, tapi terima kasih sudah menjadi domba gemuk yang bisa kami manfaatkan selama bertahun-tahun. Sun Long dengan mudah melihat kebohongan mereka dan mengerti bahwa pasti ada hal lain yang terjadi di sini, dia hanya belum tahu apa, tetapi satu hal yang pasti, perasaannya terhadap keluarga Lin tidak bisa lebih rendah lagi saat ini. Dia bahkan menduga bahwa serangan yang dideritanya setengah bulan lalu, ada hubungannya dengan keluarga Lin. Dia tidak punya petunjuk apapun saat itu, tetapi sekarang sudah pasti masuk akal ketika dia mencoba menghubungkan titik-titiknya. Jika dia meninggal karena pembunuhan, keluarga Lin pasti bisa mengemukakan masalah pemutusan pertunangan dengan Sun Fang karena Sun Long pasti sudah meninggal, dan Sun Fang tidak akan punya alasan yang sah untuk menolak mereka saat itu. Semakin Sun Long memikirkannya semakin masuk akal dan tatapannya menjadi semakin dingin. Lalu dia bergumam, lebih baik kau tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Lin, atau lebih baik kau lihat saja saat aku mempermainkanmu sampai mati. Sun Long telah menghabiskan 3 hari terakhir bertarung terus-menerus dengan para penjaga, sambil memperlihatkan semakin banyak kekuatannya. Pada akhirnya dia hanya menunjukkan tingkat kultivasi peringkat awal 5. Dia mengerti bahwa, Monarch's Hourglass benar-benar teknik surgawi. Selama dia tidak dengan sengaja mengedarkan kekuatan di dalam bola ki yang telah dia ciptakan dan simpan di dalam tubuhnya, orang lain tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya, tetapi Sun Long juga berasumsi bahwa jika perbedaan antara levelnya dan lawannya terlalu besar, maka apapun yang terjadi, dia akan ketahuan pada akhirnya. Jadi untuk menghindari situasi seperti itu, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan kultivasinya lebih lama lagi. Tentu saja kultivasi tingkat awal 5. Lagi pula, dia tidak akan mengungkapkan kekuatan penuhnya tanpa alasan. Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa dia berhasil mencapai peringkat awal 5 dalam waktu setengah bulan. Sun Fang dan Sun An sudah menganggap ini tidak dapat dipercaya. Dia bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan jika dia memberitahu mereka bahwa dia telah mencapai puncak peringkat 6, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kecepatan kemajuan itu sudah terlalu mengerikan dan dia tidak bisa menjelaskannya, kecuali dia membocorkan keberadaan, Monarch's Hourglass dan batu berbentuk segitiga, tetapi ini adalah rahasia terbesarnya dan itu pasti akan membuatnya ditanya tanpa henti oleh orang tuanya. Bahkan jika dia mencoba menjelaskan kebenaran kepada mereka, tidak pasti apakah mereka akan mempercayainya, jadi pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak memberitahu mereka tentang tingkat kultivasinya yang sebenarnya,
lagi pula mereka sudah sangat puas dengan kemajuannya sejauh ini dan dia tidak melihat ada salahnya memiliki beberapa rahasia untuk dirinya sendiri. Setelah dia memperlihatkan kekuatan barunya di peringkat awal 5, Sun Long dapat mengimbangi penjaga yang berada di tengah peringkat 7 dalam kondensasi Qi. Hal ini mengejutkan bagi Sun Long dan para penjaga serta Sun Fang yang kebetulan melihat mereka bertarung. Itu lebih dari 2 level minor penuh di atas level Sun Long sendiri. Jika dia menggunakan kultivasinya secara penuh, Sun Long memperkirakan bahwa dia mungkin bisa melawan seorang kultivator peringkat 8 puncak atau bahkan peringkat 9 awal. Bagi seseorang yang baru berkultivasi selama 15 hari untuk melawan seorang kultivator kondensasi Qi tahap akhir sudah tidak pernah terdengar. Namun bagi orang yang sama itu untuk melawan seorang kondensasi Qi peringkat 9 awal yang sudah hampir mencapai puncak kemampuannya, maka bahkan kata gila tidak lagi cukup. Setelah Sun Long puas beradu argumen dengan para pengawal, dia berkata kepada orang tuanya bahwa dia akan tinggal di kamarnya lagi selama beberapa hari dan melihat apakah dia bisa meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Dia juga menyebutkan bahwa dia berencana untuk mengikuti ujian seleksi, Sekte Awan Mengambang, yang akan diselenggarakan di Istana Kekaisaran dalam 1 bulan, ujian yang sama yang dibicarakan oleh Lin Sang. Keinginan Sun Long adalah menjadi kaya dan kuat sehingga orang lain tidak bisa mengendalikannya, dan dia tidak bisa mencapainya di tempat sekecil kerajaan Sky Fortune. Dia sudah mendengar dari Sun Fang, bahwa kerajaan Sky Fortune memiliki lebih dari 100 kerajaan lain di sekitarnya, dan itu hanya yang diketahui Sun Fang. Siapa yang tahu berapa jumlah sebenarnya? Bisakah dia menghabiskan hidupnya di tempat sekecil kota hutan biru? Awalnya orang tua Sun Long tidak berharap dia ikut serta dalam ujian seleksi, Sekte Awan Mengambang, yang diadakan setiap 3 tahun, bahkan ketika mereka mengetahui bahwa Meridian Putra mereka telah sembuh. Namun sekarang setelah mereka melihat kecepatan kemajuan Sun Long yang menakutkan, mereka berharap putra mereka akan lolos dari tempat kecil bernama Kerajaan Keberuntungan Langit ini dan pergi berkultivasi di raksasa yang dikenal sebagai Sekte Awan Mengambang. Sun Long telah kembali ke kamarnya sambil duduk bersila di tengah tempat tidurnya, seraya mengirimkan kekuatan spiritualnya ke ruang spiritualnya, agar dia dapat memasuki ruang batu segitiga itu sekali lagi, saat buku emas itu menunjukkan reaksi untuk pertama kalinya. 12 menyerap pengetahuan. Sementara Sun Long duduk dengan tenang dalam posisi bersila di atas tempat tidurnya, sebuah adegan apokaliptik tengah terjadi di dalam ruang spiritualnya. Buku emas itu mulai bergetar di dalam ruang spiritualnya, dan setiap saat, getarannya semakin kuat. Setiap kali buku emas itu bergetar, ia juga perlahan mengeluarkan semacam aura surgawi yang juga menyehatkan kekuatan spiritual Sun Long setiap kali ia bersentuhan dengan aura ini. Sun Long kemudian memperhatikan sebuah rune yang menyerupai kunci, yang perlahan muncul dari sampul buku emas dan tiba-tiba mengembang dan mengikat buku emas tersebut, hampir seolah-olah rune tersebut mencoba menyegelnya. Buku itu kemudian mulai berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari rune itu, namun rune itu tidak menyerah sama sekali, malah melilit erat buku emas itu. Tepat saat buku itu hendak ditekan oleh rune tersebut, sebuah fluktuasi kecil datang dari batu segitiga yang selama ini tetap diam, dan tekanan surgawi terpancar darinya, yang seolah-olah datang dari awal waktu. Lalu batu itu mengirimkan aliran kecil cahaya biru langsung ke arah rune itu. Kunci rune yang menekan buku emas itu langsung melepaskan cengkeramannya saat mencoba melarikan diri, tetapi fluktuasi kecil dari batu segitiga itu telah menyegel waktu dan ruang di dalam ruang spiritual Sun Long, dan rune itu bahkan tidak bisa bergerak. Rune itu mencoba bergetar secara naluriah dan melepaskan diri dari batasan temporal yang ditempatkan batu kecil di sekitar mereka, tetapi sebelum bisa melakukan apapun, batu berbentuk segitiga itu langsung melepaskan kekuatan yang menyedot rune di dalamnya, dan kemudian saat batasan temporal ditarik, semuanya kembali normal. Buku emas yang sebelumnya terpendam itu seketika meletus dengan semburan cahaya keemasan, karena untuk pertama kalinya, sampulnya seketika terbuka dan menampakkan halaman putih yang sangat terang. Begitu halaman putih itu terungkap, buku itu mengeluarkan semacam kekuatan mengejutkan yang mencoba menyerap kekuatan spiritual Sun Long di dalamnya. Kekuatan spiritual seseorang pada dasarnya adalah kesadarannya. Jika kesadarannya hilang atau hancur, maka dia akan mati. Mereka akan berubah menjadi rumput liar, tubuh tanpa kesadaran. Sun Long mencoba melawan kekuatan dari buku emas tersebut dengan menarik kembali kesadarannya ke dalam pikirannya. Sial, apa ini?
Apakah aku benar-benar akan menjadi rumput liar setelah bereinkarnasi? Ia ketakutan ketika melihat kesadarannya sudah sampai di depan halaman putih, ketika buku emas itu langsung menyerapnya. Seluruh kekuatan spiritualnya kini telah meninggalkan tubuhnya, yang kini telah berubah menjadi cangkang kosong. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun Sun Long terkejut saat melihat bahwa dia tidak mati, tetapi dia juga terkejut karena dia tidak memiliki tubuh jasmani lagi. Bukan hanya tubuh jasmani, dia tidak memiliki apapun selain kekuatan rohaninya, kesadarannya dan pikirannya. Tidak ada apapun di depannya, hanya hamparan putih tak berujung yang menutupi segalanya sejauh mata memandang. Tiba-tiba pemandangan di depannya berubah. Sebuah tanaman muncul entah dari mana, tanaman yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, namun, hanya dengan melihatnya kali ini, tiba-tiba muncul aliran informasi dalam otaknya yang menceritakan segalanya tentang tanaman itu. Berapa banyak sel punca yang menyusun tumbuhan, bagaimana tumbuhan bereaksi pada temperatur yang berbeda, apa saja daunnya, berapa tahun yang dibutuhkan bagi tumbuhan untuk dewasa, apa yang dibutuhkan supaya tumbuhan itu dewasa lebih cepat, apa saja kondisi ideal untuk memeliharanya, apa saja sifat-sifat tumbuhan dan bagaimana ia dapat dimanfaatkan, berikut semua sifat khusus masing-masing tanaman. Otakku terasa seperti akan meledak setiap saat, pikir Sun Long saat dia tiba-tiba merasakan jarum menusuk kesadarannya, sayangnya ini hanyalah awal dari penderitaannya. Ahahaha. Sun Long tiba-tiba meraung, saat miliaran adegan melintas di matanya, setiap adegan termasuk tanaman yang tumbuh dari benih hingga tahap pematangan penuh hingga berubah lagi menjadi tanaman lain. Setiap adegan membuat Sun Long merasa bahwa dia akan mati karena kesakitan dan dia bahkan tidak dapat berpikir lagi karena informasi praktis dijejalkan ke dalam jiwanya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga pada suatu titik Sun Long merasa akan lebih baik jika dia berhenti menahannya dan menyerah saja, maka dia tidak perlu lagi merasakan sakit ini, pikirnya. Meskipun ia pernah merasakan sakit di masa lalu, dan meskipun ia pernah menderita karena kelaparan dan rasa sakit fisik, karena berkelahi, atau otot-ototnya yang belum berkembang terasa sakit dan menyengat setelah bekerja terlalu keras atau mengalami cedera, ini adalah jenis rasa sakit yang benar-benar berbeda. Perbedaan intensitas dan kuantitasnya bahkan tidak dapat disebutkan dalam satu tarikan napas yang sama dengan apapun yang mungkin pernah ia rasakan di masa lalu. Jika semua rasa sakit yang ia rasakan dalam 20 tahun terakhirnya dapat dianggap sebagai setetes air dalam ember, maka rasa sakit yang ia rasakan saat ini akan jauh lebih besar daripada lautan. Dan bagian terburuknya adalah bahwa ini adalah rasa sakit yang datang langsung dari jiwanya, tusukan di jiwamu ribuan kali lebih buruk daripada pisau yang menusuk hatimu. Ini adalah jenis perbedaan kualitatif yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan luka daging. Tepat saat Sun Long merasa bahwa ia mungkin harus menyerah dan bahwa ia telah mencapai batasnya, batu segitiga itu berdengung dan sebuah adegan terputar ulang dalam otak Sun Long. Betul sekali. Lebih baik menderita sekarang dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kuat setelah ini daripada menyerah dan mati lalu diinjak-injak orang di kehidupan selanjutnya dan kehidupan selanjutnya setelah itu. Tak peduli apapun aku tak akan menyerah, lebih baik aku patah daripada tertekuk, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Rasa sakit ini atau diriku sendiri, hahaha ayolah, dia berteriak di akhir sambil tertawa dan tekadnya pun bangkit saat dia tiba-tiba berpikir jernih. Ini semua berkat batu kecil itu, yang memutar ulang dalam pikirannya adegan saat ia bersumpah di luar hutan biru, dan juga berkat tekad Sun Long untuk menanggung rasa sakit yang luar biasa tidak manusiawi ini. Namun setelah beberapa jam, rasa sakitnya sudah begitu hebat hingga Sun Long bahkan tidak dapat berbicara. Karena pikirannya akhirnya mencapai titik di mana ia tidak dapat menyerap lebih banyak informasi dan sudah kenyang. Ini bukan masalah apakah ia bersedia menahan lebih banyak rasa sakit, tetapi apakah otaknya memiliki kapasitas mental lebih untuk menyerap semua pengetahuan ini. Tiba-tiba Sun Long mulai merasakan bahwa pikirannya kini menyerap jenis energi aneh yang membuat jiwanya lebih besar dan lebih kuat sementara kekuatan spiritualnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. 13 Seperti apa ujiannya? Ini tentu saja aura surgawi yang sama yang dikeluarkan buku emas sebelumnya sebelum mengisapnya ke dalam halaman putih. Saat kesadaran Sun Long menyerap semakin banyak aura surgawi ini, jiwanya mulai mengembang. Kekuatan spiritualnya juga meningkat pesat, menjadi semakin kuat dari detik ke detik. Aura ini sangat bermanfaat bagi jiwa dan kekuatan spiritual seorang kultivator.
Baru 100 napas waktu berlalu ketika Sun Long sudah menghirup semua aura di sekitar kesadarannya. Setiap detiknya terasa bagai pijatan surgawi pada jiwanya, dan dia tak dapat menahan keinginan untuk lebih, namun perasaan serakah itu langsung terlupakan, dan pikirannya kembali merasakan gelombang rasa sakit yang lain begitu, pijatan surgawi, yang membahagiakan itu berhenti. Sekarang jiwanya telah berkembang dan dapat menyerap lebih banyak informasi, buku emas itu tidak menahannya lebih lama lagi. Kapasitas pikirannya telah mencapai tingkat yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya dan pikirannya sekali lagi dibombardir oleh pemandangan tanaman. Tanda hubung. Setelah waktu yang tidak diketahui, buku emas itu berhenti memenuhi pikiran Sun Long dengan informasi dan dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatur napas, atau begitulah yang dia pikirkan. Buku emas muncul di depannya, dan sesuatu yang membuat Sun Long ngeri pun terjadi. Pikirannya sekali lagi penuh dengan gambar-gambar bersama dengan rentetan informasi seperti sebelumnya tetapi kali ini, tidak melibatkan tanaman apapun, tetapi binatang ajaib. Sun Long tidak hanya berkeringat ketika transmisi informasi kedua berakhir tetapi dia bahkan merasa bahwa jika dia berada di dalam tubuhnya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bernapas sebelum dia memilah semua informasi ini. Apakah kau sialan mencoba membunuhku? Sun Long ingin sekali berteriak marah pada buku emas itu, tetapi saat dia melihat bahwa dia akan menerima transmisi ketiga, dia hampir pingsan. Untungnya yang ketiga sebenarnya adalah yang terakhir dan juga yang terpendek. Informasi yang terkandung adalah mengenai tubuh manusia, penyakitnya dan banyak lagi, tetapi ini bahkan tidak mengambil 0,1% dari informasi yang pertama kali diserapnya tentang tanaman dan obat-obatan. Bahkan informasi mengenai binatang ajaib pun hanya bisa mencapai 1% dari semua obat-obatan. Sebesar inilah besarnya jumlah informasi yang pertama kali diserap Sun Long. Namun pada akhirnya, Sun Long merasa sangat lelah secara mental sehingga saat buku emas itu berhenti mengirimkan informasi ke pikirannya, dia langsung pingsan. Ketika dia terbangun dia begitu terkejut, sampai-sampai matanya melotot. Tubuhnya mengerut, rongga matanya cekung dan tangan serta kakinya sangat kurus sehingga Anda akan kesulitan menemukan daging dimanapun Anda memandang. Dia hampir seperti kerangka yang bergerak dan jika dia tidak berada di puncak peringkat 6 dalam sirkulasi Qi, dia mungkin sudah mati jika energinya tidak secara pasif menopang tubuhnya. Dia terbangun dan dengan susah payah dia berhasil berjalan sampai ke pintunya, pakaiannya tergantung di tubuhnya seperti 3 atau 4 ukuran lebih besar daripada yang biasanya dia kenakan. Begitu dia membuka pintu, dia melihat seorang pembantu muda tidur di luar kamarnya, di lantai yang dingin dan keras. Sun Long merasa kasihan padanya dan berjalan ke arahnya untuk membangunkannya, ketika pembantu itu kebetulan membuka matanya. Hahaha, teriaknya sambil berguling beberapa meter di tanah sebelum perlahan berdiri, jubahnya kini penuh dengan tanah. Anda, Tuan Muda, tanyanya tergagap saat melihat wajah Sun Long yang tadinya tampan kini keriput, dengan pipinya cekung ke dalam. Sun Long mengerutkan kening sambil memperhatikan kejenakaan pelayan itu yang tampaknya tidak menyadari penampilannya yang mengerikan saat dia memesan. Siapkan makanan yang sangat banyak untukku, aku sangat lapar. Dia lalu berjalan dengan susah payah menuju ruang makan. Saat itu sudah tengah malam tetapi para koki masih terjaga dan dalam waktu kurang dari 30 menit mereka telah menyiapkan hidangan besar, yang akhirnya dihabiskan Sun Long dalam waktu kurang dari 10 menit. Para koki pun tak punya pilihan lain selain terus menyiapkan lebih banyak hidangan karena tuan muda mereka belum juga kenyang. Namun, mereka baru berhasil mendapatkan piring-piring berisi makanan baru sebelum Sun Long menghabiskan hidangan sebelumnya. Pada akhirnya, hal itu bahkan tidak dapat disebut sebagai hidangan, melainkan prasmanan sepuasnya karena 6 orang juru masak tengah bekerja untuk memuaskan selera tuan muda mereka yang kelaparan. Bahkan Sun Fang dan Sun An terkejut melihat keributan yang disebabkan putra mereka, tetapi saat melihat tubuhnya yang keriput dan perlahan kembali ke bentuk aslinya saat ia makan semakin banyak, mereka memutuskan untuk tetap diam. Semua pertanyaan bisa terjawab setelah Sun Long mengisi perutnya. Sun Long bahkan tidak menyadari bahwa orang tuanya telah tiba di aula dan baru berhenti makan ketika dia telah menghabiskan cukup makanan untuk 100 orang agar perut mereka terisi. Kemudian Sun Fang datang dan duduk di sampingnya sambil bertanya. Apa yang telah Anda lakukan dalam 25 hari terakhir? Apa? Sun Long tidak percaya bahwa dia telah menghabiskan 25 hari penuh mencerna informasi dari buku emas itu. Namun ketika dipikir-pikir,
hal itu masuk akal, terutama dengan banyaknya informasi yang memenuhi kepalanya saat ini. Saat ini Sun Long mungkin tahu segalanya tentang setiap bahan obat yang ada di dunia ini. Meskipun ia belum mencobanya, keterampilan teoritisnya dalam alkimia seharusnya sudah mencapai tingkat dewa sekarang, mengingat bahwa alkimia didasarkan pada penggabungan dua hal, mengendalikan bahan obat, dan mengendalikan api. Yah, pada kenyataannya jauh lebih rumit dari itu, tetapi Sun Long tidak sabar untuk mencoba dan melihat apakah dia benar tentang tebakannya mengenai alkimia. Dia kemudian menjawab, saya menemui beberapa masalah, tetapi sekarang sudah baik-baik saja, jangan khawatir. Saya bahkan telah mencapai tingkat minor penuh dalam kultivasi saya. Sun Long kemudian mengungkapkan kultivasinya sebagai tingkat awal 6 dalam kondensasi Qi. Dia tidak tahu apa saja persyaratan untuk memasuki Sekte Awan Mengambang, tetapi dia berasumsi bahwa dia memerlukan setidaknya sebanyak ini untuk lulus ujian. Sun Fang tak percaya bahwa putranya sudah maju begitu banyak hanya dalam waktu 1 bulan dan ia bahkan berpikir bahwa ia juga akan rela menderita kelaparan selama sebulan jika itu berarti lompatan alam minor penuh dalam kultivasinya. Sun Long juga senang karena dia masih bisa tiba tepat waktu untuk ujian, Sekte Awan Mengambang, di ibu kota kekaisaran. Jika dia tidur terlalu lama dan akhirnya tidak ikut ujian masuk yang diadakan setiap 3 tahun, dia pasti akan menyesalinya. Kemudian Sun Long menoleh untuk melihat ayahnya yang duduk di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, ayah, seperti apa ujian, Sekte Awan Mengambang, itu? 14 cara untuk naik ke peringkat 7. Sun Fang menatap putranya dan tersenyum sambil berkata, jangan khawatir, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, peluang Anda untuk lulus adalah 100%. Sun Long menatap ayahnya dengan ekspresi penasaran tapi Sun Fang berkata, baiklah, jangan khawatir, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu besok. Tidak perlu menatapku seperti itu. Sebenarnya, aku berharap kita sudah berangkat ke ibu kota kekaisaran beberapa hari yang lalu. Namun, karena kamu tidak keluar dari kamarmu begitu lama, aku hanya bisa menunggu sampai kamu selesai berkultivasi sebelum berangkat. Sun Long sekali lagi terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada ayahnya kali ini. Bukankah kita masih punya beberapa hari lagi sampai ujian di istana kekaisaran? Ibu kota kekaisaran bahkan tidak berjarak 1 hari pun dari kota hutan biru kita. Jadi kita tidak perlu terburu-buru, bukan? Sun Fang menatap putranya yang duduk di sampingnya dan tidak tahu apapun tentang Sekte Awan Mengambang, dan berkata, benar sekali nak, kita tidak perlu terburu-buru. Persiapkan saja apapun yang perlu kamu bawa dalam perjalanan ini. Kamu juga bisa meminta apapun yang kamu inginkan, ayahmu pasti akan membantumu. Jangan khawatir. Sun Long menatap ayahnya dan matanya berair. Sejak Sun Long tiba di dunia ini, dia yakin bahwa dia harus melakukan semuanya sendiri, seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, tanpa pernah bergantung pada siapapun. Dia sudah terbiasa dengan pola pikirnya ini dan tidak akan mudah mengubahnya, tetapi, orang tua, barunya, terus-menerus menghujaninya dengan perhatian dan kasih sayang, menunjukkan kepadanya arti sebenarnya dari kata keluarga. Ayah Sun Long sangat marah karena Sun Long ketika keluarga Lin datang untuk meminta mereka membatalkan pertunangannya. Ibunya terus-menerus memikirkannya, mengirim pembantu untuk mengiriminya makanan, dan meminta mereka melaporkan kepadanya, kondisi putranya dan apakah dia telah meminta atau membutuhkan sesuatu yang lain. Bahkan beberapa saat yang lalu ketika pembantu yang bertanggung jawab untuk menjaga kamar Sun Long datang dan memberitahu mereka bahwa tuan muda itu sekarang sudah kurus kering, orang tua Sun Long langsung bergegas ke ruang makan di tengah malam, khawatir tentang putra mereka. Dan ketika mereka akhirnya memastikan bahwa dia sekarang pulih setelah makan banyak daging dan minum lebih dari 1 galon air sekaligus, mereka bahkan tidak bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi padanya. Mereka hanya senang bahwa dia baik-baik saja. Bagi kebanyakan orang, hal ini mungkin tampak seperti bagaimana seharusnya orang tua bersikap terhadap anak-anaknya, tetapi bagi Sun Long yang belum pernah merasakan kasih sayang kekeluargaan sebelumnya, tindakan ini sangatlah berharga baginya. Perasaan hangat menjalar dalam dirinya, saat Sun Long menyaksikan orang tuanya pindah ke halaman rumah mereka, sementara dia sendiri memutuskan untuk kembali dan berkultivasi di kamarnya. Menerobos penghalang kultivasi tidaklah mudah, dan Sun Long akhirnya menyadari masalah yang menahannya selama ini dan dia tidak dapat menembus sirkulasi Qi tingkat ke-7.
Setiap tingkatan sirkulasi Qi, Sun Long harus memadatkan 3 bola Qi untuk masing-masing tingkatan awal, tengah dan puncak, dengan total 9 tingkatan pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan, jam pasir raja. Sun Long saat ini berada di puncak peringkat ke-6 yang berarti bahwa ia telah menciptakan dan memadatkan 54 bola Qi di atas kepalanya. Meskipun lebih sulit untuk mendorong setiap bola Qi yang muncul setelah yang sebelumnya, seharusnya tidak sesulit ini, namun setiap kali ia menciptakan satu bola seperti yang telah ia lakukan di level sebelumnya, ia akan gagal mendorongnya ke dalam, dan Qi-nya akhirnya akan menghilang begitu saja. Tetapi kali ini Sun Long memutuskan bahwa jika bola-bola Qi tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka ia akan menambahkan lebih banyak Qi ke dalamnya saat menciptakannya, dan tebakan acaknya ini membuatnya terdiam saat ia mengujinya. Sun Long memperhatikan bahwa bola-bola Qi yang sebelumnya mudah diisi hingga jenuh dan tidak dapat menampung lebih banyak Qi di dalamnya, kini berubah menjadi hewan kelaparan yang membutuhkan lebih banyak Qi untuk mengisi dirinya. Akhirnya setelah 3 jam, Sun Long berhasil memadatkan bola kondensasi Qi baru yang berdaya penuh, dan ia perlahan mendorongnya ke dalam ruang di atas kepalanya. Akhirnya setelah 2 jam lebih berusaha dengan keras, bola Qi yang ke-55 muncul di ruang tempat bola-bola Qi lainnya berada. Lebih dari 5 jam telah berlalu dan pagi akan segera tiba, tetapi Sun Long ingin mencoba satu hal gila lagi, sesuatu yang belum pernah dicoba oleh siapapun dalam kondensasi Qi. Saya penasaran apakah saya dapat memasukkan lebih banyak energi ke dalam bola-bola Qi yang telah saya ciptakan sebelumnya dan membuat semuanya mencapai kualitas bola ini, katanya sambil menatap bola Qi paling terang yang telah diciptakannya hingga saat ini, bola ke-55. Saat Sun Long bertarung dengan para pengawal istana, dia telah mengetahui bahwa meskipun bola-bola Qi itu menghabiskan seluruh energinya, mereka tidak akan menghilang. Mereka akan tetap berada di tempat di atas kepalanya dan saat ia memasuki kondisi meditasi dan mengedarkan jam pasir raja ia hanya perlu mengisinya kembali dengan Qi yang diserapnya dari udara. Sun Long memutuskan untuk mencoba hipotesisnya pada bola Qi pertama yang telah dipadatkannya dan dia senang mengetahui bahwa energinya benar-benar memasuki bola tersebut dan perlahan-lahan membuatnya semakin kuat. Tanda hubung. Setelah 3 jam berikutnya, Sun Long tertidur karena kelelahan, namun ia hanya tidur selama 2 jam sebelum ayahnya datang membangunkannya. Akhirnya tiba saatnya untuk meninggalkan kota hutan biru. 15 rahasia, Sekte Awan Mengambang. Sun Long terbangun dan menatap ayah dan ibunya yang baru saja menerobos masuk ke kamarnya. Sun Fang menatapnya dengan senyum di wajahnya saat dia bertanya. Apakah kamu siap? Sun Long mengerti bahwa mereka akan pergi, dan meskipun dia tidak tahu mengapa ayahnya terburu-buru untuk mencapai kota kekaisaran, dia tidak menanyainya untuk saat ini saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Sebenarnya, aku butuh kuali alkemis, yang ukurannya tidak terlalu besar sehingga aku bisa membawanya, tetapi makin tinggi mutunya, makin baik. Sun Fang agak heran. Putranya bahkan belum mulai berkultivasi selama setahun dan dia sudah ingin mempelajari alkimia. Itu seperti balita yang mencoba berlari sebelum bisa berjalan. Sun An menatap suaminya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, kamu akhirnya bisa membuang benda lama itu. Begitu Sun Fang mendengar kata-katanya, matanya berkedut. Benda tua, aku menghabiskan lebih dari sebulan untuk memurnikan kuali itu loh. Lupakan saja, katanya sambil pergi sendiri untuk mengambil kuali seukuran mangkuk. Begitu pandangan mata Sun Long bertemu dengan kuali yang dipegang Sun Fang di tangannya, dia langsung mengerti, meskipun dia belum menjadi seorang alkemis dan juga bukan seorang ahli formasi, bahwa kuali kecil ini luar biasa. Itu memancarkan beberapa fluktuasi kecil bahkan tanpa diaktifkan, jadi siapa yang tahu seberapa kuat formasi yang terukir di dalamnya sebenarnya. Sun Fang melihat sorot mata anaknya dan dengan bangga ia membusungkan dadanya sambil menatap istrinya dan menatapnya dengan pandangan puas. Sun An tersenyum pada perilaku lucu Sun Fang dan berkata, ayahmu menghabiskan waktu hampir 2 bulan untuk menyempurnakan kuali kecil ini dan membuat prasasti rahasia di dalamnya. Formasi yang terukir di dalamnya semuanya berada di puncak perunggu tingkat 3 dan bahkan setara dengan beberapa kuali perak tingkat 1. Namun, karena ayahmu belum menjadi ahli formasi tingkat perak, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan beberapa formasi ini dengan sempurna saat dia menuliskannya dan itulah sebabnya aura kuali tersebut tidak sepenuhnya tersembunyi. Walaupun Sun An mengatakannya seperti itu, Sun Long dapat memahami betapa berharganya kuali ini sebenarnya.
Ayahnya kemungkinan besar tidak sanggup menjualnya karena itu merupakan harta yang tak ternilai bagi alkemis manapun yang tingkatnya di bawah tingkat perak. Sun Fang sebenarnya senang bahwa putranya ingin menekuni alkimia, ia hanya takut kalau putranya akan memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan itu berpotensi menunda kultivasinya. Kendati demikian, ia senang menyerahkan ciptaannya yang paling berharga kepada putranya sendiri. Dia berjalan ke arah Sun Long dan memberinya kuali dengan acuh tak acuh sambil berkata, "Sebenarnya kamu tidak perlu membawa apapun selain kuali ini dan beberapa pakaian. Datanglah dan temui aku kapanpun kamu siap berangkat." Lalu Sun Fang berjalan keluar kamar Sun Long, dengan senyum lebar di wajahnya. Sun An merasa bahagia untuk suaminya karena jarang sekali suaminya berada dalam suasana hati yang baik seperti itu. Tetapi ketika dia memikirkan putra satu-satunya yang akan meninggalkan mereka untuk waktu yang mungkin akan sangat lama, isak tangis tertahan akhirnya terdengar dari mulutnya. Sun Long mengerti apa yang Sun An rasakan, berat rasanya melihat anakmu pergi, tetapi dia harus menguatkan hatinya dan pergi agar bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di kota hutan biru atau dia tidak akan pernah bisa memenuhi sumpahnya pada dirinya sendiri. Sun Long memilah pikirannya dan kemudian dia memasang senyum lembut di wajahnya saat dia berjalan menuju ibunya. "Bukan berarti aku akan pergi selamanya loh, aku akan kembali saat aku lebih kuat di masa depan." Sun An memeluk putranya sambil berkata, "Kamu juga harus membawakanku seorang pengantin saat kamu kembali nanti." Lalu dia memasang senyum cerah di wajahnya dan melanjutkan, "Semoga saja seseorang tidak berdada rata seperti gadis Lin itu. Cepatlah. Ayahmu sudah menunggumu di kereta." Sun Long kemudian tersenyum lagi mendengar perkataan ibunya dan dia mengambil beberapa pakaian ganti, beserta kuali seukuran mangkuk, dan menaruh semuanya dalam peti kayu berukuran sedang. Dia lalu berjalan menuju kereta kuda yang telah ditunggu ayahnya tepat di luar gerbang perumahan Sun. Dia menoleh ke belakang sekali, untuk melihat terakhir kalinya rumahnya, rumah pertama yang dimilikinya di dunia ini. Wajah tampan Sun Long kemudian dengan tegas berbalik, saat dia melihat ke depan dan berkata kepada pengemudi, "Ayo pergi." Kuda-kuda mulai meringkik karena 10 menit kemudian mereka telah meninggalkan kota hutan biru. Sun Long dan Sun Fang sedang mengobrol, ketika Sun Long bertanya, "Ayah, mengapa ayah bersikeras berangkat ke kota kekaisaran dengan tergesa-gesa padahal kita sudah punya banyak waktu di depan?" Sun Fang menatap putranya dan berkata, "Tahukah Anda seperti apa ujian, Sekte Awan Mengambang?" Pertanyaan ini membuat Sun Long agak bingung, yang akhirnya menggelengkan kepalanya. Sun Fang melanjutkan dan berkata, "Sebenarnya ujiannya sendiri sangat sederhana, asalkan Anda berusia di bawah 20 tahun, dan berada di puncak tingkat tengah kondensasi Qi, Anda pasti bisa lulus. Anda sudah menjadi kultivator kondensasi Qi tingkat 6 awal, yang berarti Anda berada di puncak tingkat tengah sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan ujian. Yang perlu Anda khawatirkan adalah apa yang terjadi setelah ujian." "Apa maksudmu?" tanya Sun Long bingung. "Saya sendiri tidak tahu banyak tentang Sekte Awan Mengambang, tetapi saya mendengar satu hal penting. Semakin banyak koneksi yang Anda buat sebelum mencapai sekte, semakin bermanfaat bagi Anda. Sebenarnya Luen, guru alkemis Lu dari kota hutan biru kita juga akan berpartisipasi dalam ujian untuk memasuki Sekte Awan Mengambang kali ini. Tetapi ujian yang akan dia ikuti mengharuskan seseorang berada di puncak tahap awal tingkat bumi dan berusia di bawah 30 tahun. Mengenai mengapa perlu membangun koneksi sebelum mencapai sekte, bahkan ayahmu tidak mengetahuinya. Dugaanku adalah kamu akan mengetahuinya setelah kamu akhirnya mencapai Sekte Awan Mengambang." Perjalanan Sun Long dan Sun Fang berjalan seperti yang diharapkan, dan hanya dalam waktu setengah hari, mereka dapat melihatnya dengan jelas di kejauhan. Mereka akhirnya tiba di kota kekaisaran. Selanjutnya 16 di dalam istana kekaisaran.